Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Aneh tapi ini nyata, akhir-akhir ini perhatian publik seolah tersedot kagum oleh fenomena anak-anak yang terlahir kembar dan sukses mengukir prestasi. Di antaranya 3 saudara kembar identik yang sukses menjadi ustadz muda dan tengah naik daun, Abdul Hanan, Abdul Manan, dan Abdul Ihsan. Bayangkan saja, di usia mereka yang baru 19 tahun, 3 saudara kembar ini sudah berkeliling Indonesia hingga negeri jiran Malaysia menjadi pendakwah muda. Uniknya selalu bersama, baik Abdul Manan, Abdul Ihsan, dan Abdul Hanan saling memiliki keterkaitan batin yang sangat kuat hingga sama-sama mengalami sakit jika salah satu di antara mereka jatuh sakit. Konsepnya sekarang selalu bertiga, jadi di panggung bertiga. Jadi kalau ngomong ya ganti-gantian gitu loh. Ada yang bacain Al-Qur'annya, bacain hadisnya, ada yang bacain artinya begitu. Jadi kalau misalnya lagi belum materinya udah mentok nih, bisa dibantu sambungin katanya begitu. Misalkan lagi jauhan di tempatnya nih, misalkan saya di Jakarta, Manan di Depok misalkan. Manan sakit ya mungkin kita ada lah perasaan, wah ada apa nih gitu. Jika 3 kembar identik Abdul Manan, Abdul Hanan, dan Abdul Ihsan sukses menjadi pendakwah muda, maka lain halnya dengan 2 kembar siam Yuliana dan Yuliani. Ya, 2 kembar siam ini sempat menyedot heboh perhatian masyarakat 29 tahun silam karena Yuliana dan Yuliani menderita kraniopagus vertikal, yaitu bayi kembar siam yang dempet di bagian ubun-ubun kepala pertama yang berhasil dipisahkan lewat operasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kini setelah sukses melewati operasi pemisahan, Yuliana sukses mengejar gelar doktor, sedangkan Yuliani menjadi seorang dokter muda hingga dijuluki anak ajaib. Karena berhasil lolos dari operasi pemisahan kepala yang berbahaya dan tumbuh menjadi anak yang sukses. Uniknya nyaris sama dengan 3 ustadz muda kembar Abdul Manan, Abdul Hanan, dan Abdul Ihsan. Yuliana dan Yuliani juga memiliki ikatan batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika tapi nyata terjadi. Foto saya sebelum dan setelah dioperasi. Ini saya umur 3 hari sebelum operasi, 2 bulan 21 hari. Kasus seperti kami sudah ada beberapa ya. Tapi alhamdulillah kami pertama kali yang berhasil dipisahkan di Indonesia hingga kami bisa tumbuh sehingga kami usia sekarang ini. Nah, bentuk kami adalah puji dan syukur kami karena di balik banyaknya kegagalan ternyata Allah memberikan kami sesuatu mukjizat kepada kami ya, dengan kekuasaannya. Kami mempunyai rasa yang sama. Ketika misalnya kembaran saya merasakan sesuatu hal yang sedih, tiba-tiba saya merasa sedih, atau sebaliknya saya sedih, kembaran saya merasakan sedih. Tapi tidak semua sifat kami sama. Sifat kami itu saling mengisi dan melengkapi. Kalau kami punya kebiasaan dan punya sifat masing-masing. Jadi kalau Yuliani lebih cuek, kalau saya lebih perhatian, lebih ya pokoknya beda. Keduanya datang dari Tanjung Pinang, bukan dari keluarga yang cukup mampu. Sedang kita ini kalau melihat orang menderita itu sumpahnya harus menolong. Nah, oleh karena itu beberapa kolega semua bersatu menolong. Profesor Iskandar Wahidiat itu dokter anak, kepala dari tim ini yang ditunjuk oleh kepala rumah sakit. Banyak sekali dokter-dokter ahli yang menolong. Dokter bedah anestesi, dokter bedah plastik, semua rame-rame tanpa pamrih, tanpa mencari penghasilan, menolong bayi ini. Datang dari keluarga tidak mampu, kisah 2 bayi kembar siam Yuliana dan Yuliani meraih kesuksesan pun menyimpan cerita luar biasa. Karena meski sempat terkenal karena menjadi bayi dempet kepala pertama yang sukses menjalani operasi, tapi kedua kembar siam ini harus berjuang keras untuk bisa bersekolah hingga meraih gelar sarjana. Meski mendapatkan bantuan dana dari Dr. Patmo Sancoyo yang melakukan operasi pemisahan mereka, Yuliana dan Yuliani masih harus jatuh bangun agar bisa sukses menjadi dokter muda bagi Yuliani dan meraih gelar profesor bagi Yuliana. Saya sendirian karena saya sedang studi S3 saya di IPB. Nah, Mbak Aninya sedang berdinas di rumah sakit
Padang. Sekarang itu sedang ada di Puskesmas Padang sampai Februari nanti. Mau dibilang anak ajaib yang punya prestasi yang luar biasa, alhamdulillah. Segala sesuatu itu terjadi pasti ada sebab dan akibat. Jadi tidak mungkin tiba-tiba kita ada orang yang menjadi pintar sekali tanpa belajar. Lulus SMA di Tanjung Pinang, kita melihat memang tingkat pendidikan itu beda-beda. Tapi tidak dilihat, tidak ada perasaan, oh iya karena dia anak paling pinter, tapi tingkat pendidikannya, kualitas pendidikannya di sana itu memang lebih rendah dari sini. Ya udah kita terima sebagai anak terpinter satu. Kedua, oh ini memang bekas operasi yang membuat nama harum Universitas Indonesia. Ya udah kita terima. Enggak diterima. Jadi saya susah memenuhi permintaan anak itu. Saya minta ke Profesor Kamardi Talut di Padang, bagaimana boleh enggak Prof anak ini sekolah di sana? Beliau menyambut dengan meskipun harus membayar SPP. Ironisnya, nasib yang 180 derajat berbeda dari Juliana dan Juliani, dua bayi kembar siam laki-laki Ronnie dan Donnie Gallion di Ohio, Amerika Serikat, justru menuai cerita yang lebih dramatis. Ya, lahir pada tahun 1951 dengan kondisi dempet di bagian dada hingga perut bawah. Donnie dan Ronnie Gallion menjadi satu-satunya bayi kembar siam laki-laki di dunia yang mampu bertahan hidup hingga usia 63 tahun. Tak seberuntung Juliana dan Juliani yang sukses dipisahkan lewat operasi, Donnie dan Ronnie bahkan tak bisa sekolah karena ditolak oleh guru-gurunya yang takut jika kondisi mereka yang tak seperti anak-anak normal akan mengganggu konsentrasi para murid di sekolah. Ditolak sekolah karena tak bisa dipisahkan, Ronnie dan Donnie justru sukses menjadi bintang pertunjukan sirkus hingga menjadi tulang punggung orang tuanya yang memiliki 9 orang anak. Tapi hebatnya, alih-alih sedih apalagi minder, Donnie dan Ronnie yang bahkan mendapat penghargaan dari Guinness Book of Record justru bangga dengan kondisi mereka. Oh, was I mean back then. For Dad Wesley, but with 9 children to support, he took the twins on the road. Would both love to have been able to date and to be individually married and to father children, but having just one set of male organs, who would be the father? You know, there's 2 brothers there. I mean, that gets a little quirky, does it not? Kisah sedih dua orang kembar siam Donnie dan Ronnie Gallion di Amerika Serikat hanyalah sepenggal fakta unik sekaligus penuh perjuangan yang konon acap kali dituai para bayi kembar siam. Lantaran itulah, Juliana dan Juliani yang sukses dipisahkan lewat operasi merasa bersyukur karena bisa mengecap hidup normal bahkan berujung sukses pasca operasi. Dan seolah ingin menumpahkan rasa syukurnya kepada Sang Halik, Juliana dan Juliani pun berjanji untuk mengabdikan kesuksesan mereka untuk menolong para anak-anak bayi kembar siam yang tak menuai nasib seberuntung mereka di dunia ini. Bentuk rasa syukur dan puji syukur kami kepada Tuhan atas rahmat, atas hidup panjang dan operasi pemisahan kami yang berhasil dipisahkan. Ini bentuk kami menjadi orang-orang seperti ini sekarang. Juliani dengan menjadi seorang dokter, saya menjadi sedang studi mengambil program doktor saya. Insya Allah kami bisa menolong Juliani yang lainnya. Yang dilahirkan normal, sama Allah dikasih normal. Ya tentunya harus banget wajib bersyukur, karena kalau yang namanya kembar siam itu kan nggak mudah gitu. Maka setiap hari selalu dempet, harus selalu barengan, kita harus benar-benar mengkompakan antara keduanya gitu. Pekan ini kasus narkoba yang membelit Reza Artamevia menuai kejutan baru. Setelah sempat mendekam di fasilitas rehabilitasi narkoba BNNP Nusa Tenggara Barat, kini Reza sudah kembali ke Jakarta dan menjalani rehabilitasi secara rawat jalan. Benarkah karena selebriti Reza mendapatkan perlakuan istimewa? Lantas seperti apa misteri brankas Gatot Brajamusti yang alat untuk dibuka? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.